Shalom saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Saat Teduh Pagi edisi Sabtu 30 Juli 2022. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan, perlindungan dari malam hingga pagi hari ini. Kembali kami boleh bangun dengan kekuatan dan kesehatan dan berkat kebaikan Tuhan. Pada saat ini kami kembali rindu mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan firman-Mu. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dalam Hosea 14 ayat 2 hingga 10. Lembaga Alkitab memberi judul tentang pertolongan dan janji. Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak mau mengendarai kuda, dan kami tidak akan berkata lagi, ya Allah kami, kepada buatan tangan kami, karena Engkau menyayangi anak yatim. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Aku akan seperti embun bagi Israel, maka ia akan berbunga seperti bunga bakung dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Ranting-rantingnya akan merambak, semaraknya akan seperti pohon zaitun, dan berbau harum seperti yang di Libanon. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku dan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur yang termasyur seperti anggur Libanon. Efraim, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau. Daripadaku engkau mendapat buah. Siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus, dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Amin. Tema bacaan kita masih diberi kesempatan. Sebuah lirik lagu berkata, kesempatan tidak datang kedua kalinya. Hargai dan jaga hatinya. Hendak menyampaikan pesan bahwa jangan menyia-nyiakan apa yang dimiliki, karena kesempatan tidak datang dua kali. Israel sebagai bangsa pilihan Allah, bangsa yang dikasih Allah, ternyata tidak menggunakan kesempatan yang Allah berikan. Berulang kali mereka memberontak, tapi kasih Allah tetap menyertai mereka. Namun dalam beberapa peristiwa, ketidaktaatan berujung pada penghukuman dari Allah. Karena itulah firman Tuhan melalui Hosea memerintahkan Israel
untuk segera bertobat. Di dalam ayat 2. Israel harus menghadap Allah dengan kata-kata penyesalan dan memohon ampun kepadanya dalam ayat 3. Pertobatan yang sungguh dijawab oleh Allah dengan janji, "Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela. Sebab murkaku telah surut daripada mereka." Ayat 5. Allah bagaikan embun bagi Israel, dan Allah berjanji bahwa Israel akan berbunga seperti bunga bakung dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar, tumbuh seperti gandum dan berkembang bagaikan pohon anggur. Di dalam ayat 6 dan 8. Tetapi janji itu hanya akan terjadi apabila Israel bertobat. Allah memberikan kesempatan kepada mereka untuk datang kepadanya, mengakui dosa, dan hidup taat di hadapannya. Bagi kita yang hidup hari ini, kehidupan kita adalah kesempatan untuk menikmati persekutuan dengan Allah. Kesempatan itu harus kita gunakan dengan baik. Jangan sampai kesempatan itu kita sia-siakan hingga akhirnya hidup kita berujung pada penghukuman karena ketidaktaatan kita. Dan kita harus sadar bahwa hidup kita adalah hidup anugerah Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan dan mengajarkan kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang tahu dan mengerti setiap pergumulan kami, dan terus menuntun kami untuk dapat mempergunakan kehidupan kami dalam setiap kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan yang sangat baik bagi kami. Engkau peduli, Engkau mengerti dan menolong kami. Kami akan selalu mengalami kemenangan dalam setiap pergumulan, persoalan, dan pencobaan yang kami alami di dalam kehidupan kami di dunia ini. Terima kasih ya Bapa di sorga. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam studi, dalam pekerjaan, di dalam mencari pekerjaan bagi anak-anak kami, dalam segala aktivitas kami, di dalam pelayanan kami, dan di dalam kehidupan orang tua kami. Dan semua yang kami kerjakan, biarlah Tuhan menolong dan menyertai kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bawa ke hadapan-Mu setiap permohonan doa kami. Pergumulan, persoalan, dan pencobaan yang kami alami. Biarlah Tuhan melawat kami, memberikan kesembuhan, pemulihan, mujizat Tuhan nyatakan. Dan pertolongan Tuhan yang ajaib Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur hanya dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah saat teduh pagi. Sampai kita bertemu kembali pada saat teduh berikutnya. Tuhan memberkati.